semuanya sudah di ruangan ya, sudah duduk di tempatnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita memulai, Bapak ucap dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat kan hari ini? Sehat. Sudah lebih semangat ya? Sudah. Karena semalam kita udah diskusi, udah lihat tayangan video, udah lebih semangat. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak semuanya di tempat kita ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok pertemuan kedua. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini dan sebelum Pak jelaskan, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Yuk, silahkan pimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik anak-anak. Pada kegiatan hari ini seperti Bapak sampaikan kemarin, bahwasannya untuk kegiatan yang hari ini adalah melanjutkan proses diskusi ya, dimana semalam anak-anak sudah melihat tayangan video dan sudah mengamati serta memberikan analisis, dan selanjutnya sudah bisa memberikan masukannya tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya juga sudah tahu apa aja faktor yang mempengaruhi, walaupun semalam dalam proses diskusi ada faktor-faktor yang masih belum disebutkan, tapi pastinya sudah dibaca-baca lagi kan tentang faktor apa yang mengaruhi motivasi belajar. Dan hari ini waktunya kita ibaratkan merencanakan gitu apa yang sudah kalian pikirkan untuk meningkatkan motivasi belajar itu sendiri ya, untuk meningkatkan daya juang dalam diri. Itu sudah direncanakan kan, sudah ada bahan hari ini yang mau kita diskusikan. Oke, baik, langsung aja sebelum kita memulai kegiatan supaya lebih aktif lagi, kita isi breaking terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. 1 Dor 3, Dor 5, Dor 7, Dor 9. Oke, kelipatan yang berikutnya, kelipatan 3. 1 2, Dor 4, 5, 6. Salah dia ya kan? Salah Afgan ya. Oke, berarti Afgan kita kasih hadiah, betul? Ya. Meletus Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Udah bisa lebih fokus ya. Ya. Selanjutnya anak-anak, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita sepakatin hari ini kita akan mendiskusikan rencana apa yang sudah kita susun untuk meningkatkan daya juang atau motivasi belajar itu sendiri. Ya. Oke, silakan siapa yang terlebih dahulu ini ingin menyampaikan rencana yang udah dirancang ya. Silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Kakak Tiri dulu. Rencana yang sudah saya rancang, saya akan buat agenda belajar dengan gaya belajar juga. Kalau gaya belajar saya milih Podomoro. Podomoro, apa itu Podomoro? Podomoro itu gaya belajar ada sekitar 15-30 menit kita belajar fokus, kemudian 10 menit kita istirahat. Oke, itu Podomoro singkatan ya? Iya. Enggak, namanya itu. Memang namanya Podomoro ya. Nah, baru tahu ya? Ada yang mau tanya tentang Podomoro sama Kaila, sama Tere? Saya. Iya, silakan. Apa, Kak? Podomoro tuh teknik gaya belajar, Kak, emang namanya Podomoro. Oke. Jadi tadi dikatakan ya, belajarnya gimana tadi, Kakak Tere? Belajarnya itu 30 menit atau mungkin 15 menit kita belajar, itu full belajar, kemudian 10 menitnya kita bisa istirahat. Oke. Bisa lakukan 3 kali. Oke, jadi bertahap-tahap dia ya. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Tisuaran. Saya Pak. Iya, silakan. Sama juga seperti Kak Tere, tapi kita juga mencari teman yang suka belajar gitu Pak. Oh, mencari teman yang suka belajar ya. Berarti belajarnya harus sama teman-teman gitu ya, biar lebih semangat ya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan, Nadine. Kalau misalkan kita belajar gitu, saya biasa dapat inspirasi gitu Pak dari seperti misal artis-artis ataupun tokoh-tokoh yang memang terkenal di bidang pendidikan gitu Pak, seperti Jerome Pauline gitu. Ya. Oh, yang YouTuber dari Jepang ya, yang dari Indonesia yang kuliah di Jepang. Jadi itu ya. Itu menginspirasi atau memotivasi kita untuk semakin giat belajar agar bisa mungkin melebihi dia gitu Pak. Oke, baik, luar biasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Atau memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan sama temennya gitu. Silakan. Ya, silakan Angelin. Kalau saya
cuma tanggapan aja untuk yang dibilang dari Kak Tere itu bisa saya lakukan juga. Teknik Podomoro tadi ya? Pomodoro. Namanya juga unik, baru tahu saya. Yang dimana itu kata Kak Tere tadi sehari itu 3 kali, tapi ada istilahnya itu lebih efektif sih untuk buat saya. Jadi saya tidak kelelahan juga dalam belajar. Untuk yang dibilang Kak Nadine tadi, kalau menurut saya bisa juga, karena dari artis-artis itu kan membuat kita ada rasa untuk pingin deh jadi seperti mereka gitu. Dan bisa membuat diri sendiri melebihi mereka, itu sangat baik. Baik, tadi strateginya Podomoro tadi ya. Iya, bagus berarti strateginya ya. Pak, sedikit saya. Ya, Frans? Sepertinya yang saya tahu itu bukan Podomoro, Pak. Oh ya, jadi apa ya? Bukan Podomoro berarti, ingat? Iya, Pak. Pomodoro kayaknya, Pak. Oh iya, gimana? Iya, Pak, saya tadi ingin bilang tadi ada kesalahan, itu bukan Podomoro, bukan Pomodoro, Kak. Setelah saya ingat lagi. Oh iya, Pomodoro ya. Maaf untuk semua teman-teman. Jadi Pomodoro tadi seperti apa ya? Pomodoro tadi itu teknik gaya belajar 30 menit atau 15 menit kita belajar, kemudian 10 menit kita bisa istirahat. Oke, berarti itu caranya supaya belajarnya nggak membosankan juga ya. Kalau lama-lama juga pasti bosan ya. Jadi dengan belajar yang seperti teknik yang disebutkan tadi Pomodoro tadi, maka belajarnya lebih termotivasi, motivasinya nggak sampai membosankan gitu. Ada lagi yang ingin memberikan apa yang sudah dipikirkan ataupun dirancangkan? Ya, silakan Afgan. Motivasi belajar saya, Pak, kalau saya olahraga dulu, siap olahraga, udah pulang gitu kan, baru mandi, baru olahraga aja. Ya, terus? Kan dulu. Nggak apa-apa, lanjut aja. Setelah itu udah belajar gitu, Pak, jadi fresh gitu otaknya. Jadi olahraga itu penting ya, supaya belajarnya lebih fresh gitu ya. Ya, jadi banyak sih. Ada yang bisa? Ya, silakan. Saya ingin menyimpulkan yang Kiswaran bilang tadi. Iya, silakan. Kalau Kaila. Kiswaran kan itu tentang mencari teman. Kalau saya itu juga mencari teman, tapi dalam hal yang lebih positif. Untuk melakukan kegiatan bersama. Oke, jadi melakukan kegiatan bersama sehingga motivasi belajarnya juga bisa tertular dengan teman-teman yang lain ya. Kemudian bisa lebih semangat belajarnya. Oke, baik. Nah, anak-anak semua sudah memberikan pandangannya bagaimana sih apa rencana yang bisa dibuat ya. Selanjutnya dari faktor-faktor itu sendiri ya, kira-kira semuanya sudah bisa nggak ya untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya? Bisa? Ya, Bapak senang sekali ya anak-anak bisa merencanakan sesuatu hal yang baik untuk meningkatkan motivasi belajarnya ya. Tadi Kaila tentang apa? Mencari kawan ya, mencari teman yang baik yang bisa motivasi. Kemudian Kakak Tere dengan strategi belajarnya tadi apa tadi? Pomodoro. Kemudian Kak Angelin tadi memberikan tanggapan ya. Oke, selanjutnya Kak Nadine juga tadi ngapain? Motivasi dari tokoh-tokoh terkenal. Istilahnya mencari inspirasi dari tokoh terkenal ya. Afgan tadi berolahraga penting untuk meningkatkan motivasi juga. Kemudian Bang Felix diam aja. Kita nanti minta Bang Felix berikan tambahan ya juga ya. Selanjutnya mencari teman ya. Kemudian Bang Frans tadi dia ingatannya kuat ya terhadap strategi yang hampir sama tadi Podomoro sama Pomodoro ya. Oke. Nah, baik anak-anak. Mungkin waktu kita memang nggak terlalu banyak di pertemuan kedua ini, tapi tadi kita sudah bisa dapatlah gambaran bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan motivasi dalam belajar itu ya. Kira-kira siapa ini yang memberikan kesimpulan nih biar teman-temannya fokus gitu terhadap satu simpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Nadine. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu dari yang mencari teman gitu kan, tapi yang berdampak positif bagi kita gitu, Pak. Jadi kayak misal saya berteman dengan Angelin gitu atau dengan Teresa untuk mencari ilmu yang baru yang mungkin saya kurang mahir di bidang tersebut, tetapi Angelin mahir di bidang tersebut. Ya. Gitu, Pak. Terus ya berteman juga dengan yang lainnya gitu, seperti Afgan, Felix, Warren juga sama
France juga gitu Pak. Karena mereka menurut saya berpotensi atau memiliki potensi memahami tentang pelajaran yang lain seperti tadi Tis Warren berpotensi di bidang IPA gitu kan Pak. Jadi kita bisa berbagi ilmu dari sana. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan Angelin. Selain yang dibilang dari Kak Nadine tadi tentang berteman dan apa tadi? Oh ya, berteman aja. Ada juga dibilang tentang gaya belajar, yaitu gaya belajar dari yang dibilang dari Kak Tere, cuma apa tadi ya? Pomodoro, jadi Pomodoro. Nah, itu juga bisa menjadi kesimpulannya. Kenapa? Karena di sini kita mendapat kesimpulannya itu dapat gaya belajar yang baru yang dapat membuat kita tidak bosan dengan gaya belajar yang lama. Ada waktu istirahatnya juga di sini. Dan dia lebih teratur, dibuat juga agendanya yang mana lebih membuat kita bisa mengatur jadwal kita belajar. Oke, jadi dengan strategi belajar ya, mencari teman tadi kata Nadine, kemudian dengan strategi belajar apa aja. Ada lagi? Oh tadi hampir terlewat ya, dari punyanya Afgan itu apa tadi ya? Iya ya, olahraga ya, olahraga juga penting ya. Jadi anak-anak bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar itu kalian tadi sudah diskusikan, sudah dapat ya. Yang pertama itu bisa dengan cara mencari pertemanan atau pergaulan yang positif. Kemudian mencari teladan ya, seperti artis, YouTuber ataupun tokoh-tokoh dalam buku, public figure yang bisa memotivasi belajar ya. Kemudian apalagi gunakan strategi ya, strategi belajar apapun itu. Yang penting belajar dimanapun dan kapanpun ya, baik formal ataupun non formal. Oke, jadi banyak hal ya. Silakan Nadine, apa Nadine? Saya ada tambahan Pak mengenai tips silakan. belajar. Juga sekarang kan perkembangan teknologi juga sudah berkembang pesat gitu. Jadi seperti saya kan suka belajar bahasa gitu. Jadi terkadang saya itu menggunakan aplikasi melalui handphone gitu untuk belajar bahasa gitu Pak. Seperti contohnya Duolingo gitu. Oke, berarti aplikasi handphone juga penting ya. Itu seperti materi yang Bapak sampaikan dulu di klasikal ya. Bahwasanya ada manfaat handphone di dalam belajar, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Pakai mind mapping kemarin ya. Benar. Oke, baik. Iya, silahkan Angelin. Iya, yang laki-laki dia maunya diem aja ya kan. Kalah deh sama yang perempuannya. Silakan Angelin. Jadi selain itu sejujurnya ada satu yang kita lupakan, yaitu cita-cita. Cita-cita itu sejujurnya yang paling utama dalam meningkatkan motivasi belajar, karena cita-cita itu seperti tujuan akhir kesuksesan kita gitu. Kayak misalkan prosesnya tadi yang kita bahas minggu lalu juga, minggu lalu semalam itu juga proses, dan dimana itu proses itu kan tujuan akhirnya itu kesuksesan, dan kesuksesan itu adalah cita-cita. Jadi kalau menurut saya cita-cita itu adalah yang bisa meningkatkan motivasi kita dalam belajar. Oke, baik, terima kasih Angelin. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Ya, sangat bagus sekali. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, dari perwakilan laki-laki. Saya mau nambahkan Pak, dan juga dapat meningkatkan derajat keluarga Pak. Oke ya. Jadi motivasi untuk meningkatkan derajat keluarga itu sangat mendukung sekali ya untuk proses belajar ya. Oke. Jadi bagus sekali Abang Warren ya. Baiklah anak-anak. Kesimpulannya sudah diberikan, dan selanjutnya apa tidak lanjut yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Apa itu? Ada rencana yang telah disusun ataupun Pak, saya setelah ini akan langsung menerapkan nih apa yang telah didiskusikan seperti mencari pertemanan yang baik dan lain sebagainya. Ada? Iya, silakan Nadine. Setelah mendengar tadi teknik belajar Pomodoro ya. Pomodoro. Iya, Ya, Pomodoro. Yang dibilang Teresa juga, Franz juga tadi bilang. Saya berencana ingin menerapkan sistem belajar itu Pak. Oh ya. Soalnya selama ini saya belajar tuh terus-terusan gitu Pak, nggak ada jedanya. Jadi mungkin ingin mencoba teknik baru agar lebih efektif lagi Pak. Oke, baik. Jadi apapun itu semuanya harus ada daya juang ya. Bagaimanapun itu kalau nggak punya daya juang, maka komitmen itu nggak terbangun gitu ya. Butuh ada motivasi, dorongan dalam diri, tingkatkan daya juang kalian supaya semangat belajarnya semakin meningkat. Akhirnya di kelas 9A itu
bisa menjadi orang pintar di antara orang yang pintar ya. Oke, baik. Itu pertemuan kita hari ini sudah disimpulkan semuanya sangat bagus sekali. Pertemuan yang lalu kita telah melihat video, kalian lihat si Raka ya, kita sedikit refleksi kembali. Raka itu walaupun dikasih kemudahan untuk mengikuti olimpiade tapi dia tidak mau. Dia maunya apa? Maunya berdasarkan hasil kerja kerasnya dengan cara yang jujur. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan bersama di sekolahnya. Dan selanjutnya tadi si Sherly-nya ya, itu dianya walaupun gagal ya. Walaupun gagal, tapi dianya diajarkan sama gurunya bagaimana tuh bisa menikmati proses itu. Itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali, ya kan? Nah, selanjutnya apa tadi? Kita juga sudah paham tentang pentingnya motivasi belajar, betapa motivasi, dorongan itu sangat penting untuk kita bisa belajar dengan cara yang lebih baik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sudah tahu kan? Nah, faktor yang positif kita tingkatkan, faktor yang negatif kita hadapin. Ya, pasti ada dong ya kan, positif negatif itu. Nah, selanjutnya anak-anak juga sudah memberikan rancangan untuk bisa meningkatkan motivasi dalam belajar. Ya, bagus-bagus nih, ada strateginya, ada harus berolahraga terlebih dahulu, kemudian ada apa lagi? Inspirasi. Ada apa lagi tuh, Frans? Ada strateginya tadi ya? Strategi apa tadi? Pomodoro ya. Ya, Afgan tadi apa Afgan? Olahraga ya, jadi olahraga itu penting. Berapa menit biasanya Gan? Afgan? Palingan 15 menit aja. 15 menit gitu ya sebelum kita aktivitas belajar untuk berangkat sekolah ya. Itu juga Bapak sering lakuin. Jadi itu bisa diterapkan nanti sama semuanya ya. Bagus sekali anak-anak, terima kasih atas diskusinya hari ini sangat aktif dan memunculkan ide-ide baru ya, semangat baru untuk teman-temannya semuanya. Baik. Inilah kegiatan bimbingan kelompok, kita sudah sampai di akhirnya ya, materi tentang cerdas memotivasi diri dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita hari ini bisa mendatangkan pribadi yang lebih baik lagi untuk kita ya. Siap semuanya? Siap. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin pesankan bahwasanya ada evaluasi dalam kegiatan kita ini yang mana nanti akan Bapak bagi, kertasnya udah Bapak siapkan ya. Nanti kertasnya itu ini silahkan diisi, setelah itu diantar dikumpul satu orang, kemudian kasih sama Bapak ya. Nanti aja isinya ya, karena ini udah mau habis waktu kita. Ini kasihkan sama sebelahnya ya, itu nanti kertasnya diisi ya. Di dalamnya juga sudah ada evaluasi ya, evaluasi. Oke. Nah, baik. Nah, dalam evaluasinya itu nanti kalian baca ya, bagus-bagus ya, dibaca. Dalam evaluasinya nanti dibaca itu ada apa yang kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hari ini dan bagaimana kegiatan ini berlangsung. Ya, oke anak-anak, nanti diisi, serahkan sama Bapak. Nanti siapa yang menyerahkan? Iya, Angelin aja ya. Di Angelin kumpul ya nanti sama teman-teman. Kemudian serahkan sama Bapak. Oke. Itu ada mau yang menambahkan untuk kegiatan kita sebelum kita akhirin? Sudah cukup ya? Ya. Kita bisa lanjut dengan kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Inilah kegiatan bimbingan kelompok. Terima kasih Bapak, sangat senang sekali atas perjumpaan kita hari ini. Tapi untuk pertemuan berikutnya apabila ada kegiatan dalam bimbingan konseling, ikutilah dengan lebih aktif lagi ya. Pertemuan pertama kemarin Bang Pele semangat kali ya kan. Ini hari ini agak galau, dia nggak tahu kenapa. Nanti kita coba telusuri permasalahan yang dihadapin ya. Dia setelah berpikir motivasinya kok makin ngedrop gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah bimbingan kelompok ada kegiatan yang berikutnya itu tentang konseling kelompok. Kemudian ada lagi tentang konseling individu. Jadi anak-anak seperti itulah proses bimbingan konseling itu. Ya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Silahkan Bang Felix pimpin doanya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Bang Felix telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat berkah dan mendapat manfaat ya untuk kita semuanya khususnya. Ini nanti masuk jam pelajaran apa? IPA ya, selain ini IPA ya. Oke. Iya, berarti ini IPA tadi pelajaran kesenangannya siapa itu? Iya, Angelin sama Bang Warren ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Silahkan bangkit. Kita bisa
meninggalkan tempat ini ya. Silahkan. Ada yang mau disampaikan sebelum berangkat? Nggak ada ya. Oke, Bapak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.